kita tingkatkan pengamalan Al-Quran dalam mewujudkan pemerintah desa yang amanah menuju masyarakat Kota Baru yang maju dan sejahtera. Bu, masih berada di dunia yang sama? Bu, Bapak, nampak judulnya? Di mana-mana saya ceramah tadi malam sama Pak Bupati, biasanya spanduk Pak Camat itu neng kene. Iki kok neng kuwono-ngono kayak ngopo ngono Pak. Orang ketok lah putuku sing imut-imut ya kan. Ibu-ibu nengok fotonya apa nengok temanya? Dari tadi Pak Kapolsek sama Pak Camat bentar-bentar mirip gue gitu loh. Kalau nengok fotonya imut-imut, nengok sing asli siapa ngomong amit-amit? Wis ora nyangoni ngomong amit-amit tak balang kok. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini insya Allah akan saya sampaikan nanti sampai jam 3 tepat sahur kita bersama. Sanggup? Sanggup. Aku nggak sanggup. Karena besok pagi saya harus ke Taluk Kuantan. Bermati Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Al-Qur'an. Nazzala yunazzilu nazzalatan wa manazzalatan fa huwa munazzilun. Mesinnya udah panas Pak Kapolsek. Karena nggak pakai narkoba dia, pakai ini Pak. Bapak-bapak nggak pakai kan? Aku pakai. Ini kalau di SP2 Pak, di SP1. Kalau di SP3, oh 100 botol Pak ada. Ada yang kuning, ada yang hitam, mabuk pokoknya pulang. Berarti Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Al-Qur'an. Nuzulul Al-Qur'an. Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz, tempat yang paling tinggi di antara yang paling tinggi, tempat yang paling mulia di antara mulia. Dialah Lauhul Mahfuz. Bu, buju sampai nanya sing jenenge Mahfud. Satu sewu. Mana? Mana Mahfud? Aja ngaku-ngaku. Mana? Alah wes. Sabar. Halo bro. Mahfud 100 ya. Sing jenenge roh, eneng roh. Al-Fatihah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di Lauhul Mahfuz, tempat yang paling mulia di antara mulia. Tak ada alam semesta ini yang paling mulia selain daripada Lauhul Mahfuz. Dialah tempat yang paling mulia. Lalu Allah turunkan sama dunia ke langit yang terdekat dengan dunia. Mohon maaf Pak Camat, Pak Kapolsek, Ayanda Pak Kepala Desa. Dulu ketika kita belajar set tahun-tahun 70-80, ketika saya belajar, ini dia Bu, dulu ketika saya kecil kayak gini nih, imut-imut kayak gini nih. Gak apa-apa, sudah biasa. Mudah-mudahan besok dia menjadi pemimpin yang amanah. Amin ya Rabbal alamin. Wis iklani delok ini. Delok ini terus ya. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kita belajar set, bumi yang paling terdekat dengan kita itu namanya Mars, betul ya Pak ya? Mars, setelah Mars apa itu? Uranus, Neptunus, Datuk Tunus, Virtus, Jupiter MX, Jupiter MZ, Pluto baru matahari. Belum ada apa-apanya. Lauhul Mahfuz di atas sana. Sama dunia, langit yang terdekat dengan dunia, di atas itu semua. Baru diturunkan oleh Allah kepada Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali 17 Ramadan di Gua Hira, namanya surah Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ingat 17 Ramadan. Ada apa dengan angka 17? Indonesia merdeka 17 Agustus. Pak Babil masih ingat kita kemarin kita rayakan di kantor desa, masih hadir semuanya. Tumenge gede, samune gede. Ini Pak, kalau Kota Baru ini tampil beda loh. Mohon maaf Pak Kafe, kalau di Kota Baru ini luar biasa Pak. Ambengnya, berkatnya besar Pak.
Anunya juga besar Pak. Apanya? Amplopnya? Enggak. Saya Pak Camat, yuk Pak Camat besok kalau undang saya jangan pikirkan amplop sama isinya. Saya tidak pernah memikirkan itu. Kenapa? Sudah Mas harus pikirkan. Kenapa kita mikirkan? Sudah panitia yang memikirkan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan dalam masa 22 tahun. 2 bulan, 22 hari. Terdiri daripada 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 1.027 huruf. Ada yang 1000 ayat itu tentang perintah Allah, 1000 ayat yang kedua tentang larangan Allah, 1000 ayat yang ketiga tentang janji Allah, 1000 yang keempat itu tentang azab Allah, 1000 yang kelima itu tentang habar dan intisal dari Allah, 1000 yang keenam itu tentang haram dan halal, 500 yang pertama antara nasi dan masyhur, dan 100 yang kedua itu tentang doa-doa dan istighfar di dalam Al-Quran. 66 itu sebagai pelengkapnya. Maka ketika diturunkan ada surah Makkiyah di kota Makkah Makkiyah, ketika di kota Madinah namanya Madaniyah. Lalu apa tujuannya Bapak Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Ada 3 kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab karangan beliau yang berjudul Dari Salikin. Ada 3. Ada berapa Bu? 3. Bu? Ada berapa? Ada berapa Pak? Bapak-bapak jangan tengok cincin saya. Ini dikasih Pak Bupati dari Kuansi. Ibu ya, ini namanya mereknya Casio, dikasih orang. Yang pertama alasannya mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad harus disampaikan kepada umatnya. Yang pertama alasan kata Imam An-Nawawi adalah hudal linnas. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan, malam-malam Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Tujuannya apa? Hudal linnas, untuk petunjuk, untuk kompas kehidupan umat manusia. Mengapa kok bisa narkoba? Nggak punya kompas. Bu, luar biasa bahasanya indah Pak Kapolsek tadi. Kami jemput baik-baik, kami tidurkan di tempat yang baik, kami kasih makan yang baik-baik. Ibu mau? Itu contohnya udah dikasih baik-baik kok ibu terima? Iya kan? Bayangin tuh. Kenapa Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ada kapal pesiar keliling samudra kok tidak pernah tersesat? Karena mereka memiliki kompas. Pesawat terbang Pekanbaru Jeddah, Pekanbaru Madinah 9 jam tanpa istirahat, landing take off langsung ke sana, tidak pernah tersesat. Kenapa? Karena memiliki kompas. Begitu juga dulu Dinas Transmigrasi Pak Camat Pak Kapolsek membuat kita ini dulu Wonogiri. Ini Wonogiri. Wono itu artinya hutan itu Pak. Giri itu indah. Jadi hutan yang indah. Bayangin nih, dulu kita hutan. Kenapa kok bisa lurus-lurus ini? Kenapa? Karena di kompas Bapak Ibu. Karena ada kompas, karena ada petunjuknya. Kalau zaman sekarang Ustadz Aris namanya GPS. Bu, Pak, tahu arti GPS? Bukan grup perawan seksi. Tidak. GPS, Global Position System, yang terkoneksi dengan satelit langsung. Bapak ke Medan, Bapak ke Jawa, Bapak ke Pekanbaru tak tahu alatnya, buka GPS, mulai jalan. Alamat yang Anda tuju berada 400 meter di depan Anda, 20 meter di depan Anda. Hati-hati, itu rumah Jaya, janda anak 5. Sebelah kanan anaknya Rondo anak 5. Nah, itu sudah ada apa-apanya. Alamat yang Anda tuju berada tepat di sebelah kiri Anda. GPS, kompas. Jadi
Jadi kalau kita hidup ini memiliki kompas Bapak Ibu, pasti kita terarah. Apa kompas kehidupan kita? Al-Quran. Maka cintailah Al-Quran. Bu, bagaimana supaya menjadi negeri yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Allah jelaskan di dalam surah Asy-Syaba ayat yang 15. Laqad kana li syaba'in maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syarat untuk menjadi negeri, sebuah desa, sebuah kampung, agar supaya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun, ikuti kompasnya Al-Quran. Maka saya setuju, sangat terenyuh hati saya Ayahanda Pak Kades tadi menyampaikan, seorang pemimpin itu dikatakan sukses membangun desanya, jalannya, ini dan itu. Tidak. Tetapi seorang pemimpin yang sukses itu adalah mengajak masyarakatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, yang akan ditanya pertama besok adalah imamun adil, imam yang percaya, imam yang adil akan ditanya. Apalagi ustadz, paling dulu daripada pemimpin, apalagi ustadznya jarkoni ngajari orang. Sopo? Bu, ada nggak ustadz yang sekali-kali diundang ke jalur 7 ini, kalau ceramah dia nyinggung aja, bontotnya jalur gede, amplopnya jalur gede, ada enggak? Kok nengok aku semuanya? Nah, ini aku mulai merasa nih. Bapak rahmatullah, shollu ala Nabi Muhammad. Memiliki kompas. Sama dengan kita berjalan di tengah malam, sehari semalam Bu, kampung saya mati lampu. Kampung saya mati lampu Bu. Sehari semalam, baru tadi kami keluar makan bersama di rumah Ayahanda Pak Kades, baru urip. Di kampung saya namanya Kota Baru. Sudah banyak saya ceramah Pak Camat, Pak Kapolsek. Hanya di Kunto Darussalam inilah yang banyak kotanya. Udah sampai ke Medan, udah sampai Melabu, udah sampai Jambi, udah sampai ke Padang. Hanya di Kunto Darussalam ini yang banyak kotanya. Kota Lama, Kota Baru, Kota Raya, Kota Intan, Kota Kenangan, kota mana lagi? Kota Madia. Banyak kotanya. Bersyukur Pak Kapolsek panjenengan orang awak ledapik bisa bertugas di sini. Itu bahasa Minang tuh. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, ini kompasnya adalah Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana yang namanya jadi pemimpin itu harus ing ngarso sumtulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani jerbasuki mawa. Tahu artinya Pak Camat? Sama. Ngarso Sumtulodo itu percakapan Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan kita nasional. Kalau seorang pemimpin Ngarso Sumtulodo, di depan dia siap menjadi pimpinan yang baik. Ojo narkoba, ojo Mahfud, ojo narkoba Fud. Kok Mahfud gue Fud? Betul dia. Kalau di depan, kalau di tengah, ngarso Sumtulodo, madya mangkarso. Kalau di tengah siap mendukung yang di depan, siap menarik yang di belakang. Ngarso mangun karso, madya mangkarso, tutpuri handa, yani jerbasuki mawa, berjiwa besar Pak. Ojo kaya ustad, nak diundang sidik-sidik, sama ngomong angkot mau. Kesal kali ya. Udah aku sampaikan tadi ketika berbuka dengan Ayahanda Pak sama dengan Pak Kapolsek, Kota Baru ini adalah kampung saya yang kedua. Baru Muara Jaya, baru Kota Raya. Kalau di depan Anda, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak wajar seorang ustadz minta bayaran. Terlalu kalau ustadz ceramah minta bayaran. Tapi jauh terlalu kalau panitia tidak ngasih bayaran. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu
tiangnya orang perempuan, laki-laki itu panutannya orang perempuan. Sekalipun bojomu ora jumatan, ora wiridan, ora posonan, ora zakatan kaya Fir'aun, ning tetep bojomu panutono. Nggih napa nggih? Ngomong nggih ngene. Masa wong poso kok ora poso? Wis mangan telung piring Pak Kades, Pak Camat, Pak Kapolsek. Ada makan 3 pinggan yo ha? Ada lah pucung no. Keluar dari rumah deh. Poso Pak, insya Allah. Di kampung saya, di Wonogiri ini nggak ada. Wong diajak terawih aja. Sallu alaihi, ayo mulai. Ada 11 rakaat. Sallu alaihi kok ayo mulai. Kalau kampung kami beda, kalau kota lama kampung beda. Sallu alaihi, keluar wak le. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Bagaimana perempuan diatur dalam Al-Quran? Bapak Ibu harus tahu, dari 114 surah tidak ada surah laki-laki, surah bapak-bapak yang namanya Ar-Rijal. Rijalun tidak ada dalam Al-Quran, tetapi An-Nisa ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Nih, jari kita ada Bapak Ibu yang namanya Bapak Jari? Tidak ada. Yang ada Ibu Jari. Udah dengar Pak? Ibu Jari. Yang kedua, adakah Bapak Kota? Tidak ada. Yang ada 2-0. Dengar kupingmu Pak. Nah, apa lagi? Adakah Bapak Tiri? Yang ada Ibu? Terus kerungu kupingmu. Wah, iya kan? Nah ini. Maka kata Rasulullah, ketika ditanya kepada siapa kami harus berbuat ya Rasulullah, berbuat baik. Ummuka wa abuka. Ibumu, baru bapakmu. Maka yang cocok ibunya 3, bapaknya 1. Setuju? Setuju? Setuju rasa setuju Bapak rabi menang apa? Bermatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong wedok itu dalam Al-Qur'an disebutkan enak, Bu. Kompasnya enak. Yang penting syaratnya 4 jadi orang perempuan. Ibu mau masuk surga lebih dulu daripada Rasulullah pengen syaratnya 4. Yang penting sholat. Yang penting puasa Ramadan. Keluar tutup aurat. Dan yang keempat, patuh kepada suaminya. Ibu udah melembatin sholat iso Pak Ustaz, poso iso, jilbab iso, patuh kalau suami sing koyo apa, bojo sing koyo apa, betul? Iya Bu. Tengok Pak bojo sampean Pak. Kayaknya ada perasaan menyesal dapat suami sampai kayak. Bayangin Pak, pada orang perempuan itu satu aja, nyanyi nang wong atine wong wedok ki satu aja. Nah, iya katakan iya Bu. Nah, ini katakan nggih. Sing penting wong wedok itu aja dibanding-bandingke, aja disaing-saingke. Kot mirang. Ala dong ayo. Ibu-ibu nanti manen, bapak-bapak manen sawit di kapling. Dia nanti kalau udah ditimbang nanti kita ke ujung batu ke toko emas. Woi. So, petejah. Sampai di ujung batu mana tuh emasnya Mas? Ini aja kita nengok aja dulu. Senengnya udah jabang amet tuh. Bayangin, cuman bapak-bapak ini kadang kurang nyadar, betul Bu? Keluar istrinya pengen tampil cantik dan menarik, betul? Bapak-bapak pengen nggak istri bapak kalau keluar dari rumah penampilannya seperti Mak Lampir? Dekir anda kumal, mau? Tidak. Pengen tampil cantik dan menarik, bapak pasti wirang, bapak izin, bapak malu kalau punya istri penampilannya dekil, betul Pak? Oh cuma ngomong betul lah, cantik itu modal Bro. Tanya ibu-ibu itu, iki netoknya cepet lempul, urung ongkire, betul? Urung iki apa jenenge Mas Karya 200.000 COD meneh, belum lagi yang balsemnya apa guys? Blasonnya, belum lagi lipstiknya, mukanya aja 500, belum mukenanya, belum sepatu cincinnya lebaran bos 750. Nanti ibu sambil tidur mau sahur, Mas kata adik kita Ustadz sing ganteng saka kabun Mas Roso mau. Sampeyan pengen aku tampil cantik menarik ya pengen kowe bojoku kok kan 700.000 paling-paling jawabannya cangkeme bojone sampean. Apa paling ini? Kalau demikian aku mencintai dirimu apa adanya saja. Pak, pilih yang mana Bapak istrinya digambarkan Al-Quran
cantik tapi cerewet, atau jelek, hitam, endek, ngentutan tapi soleha? Pilih yang mana Pak? Jangankan Pak Kades, Pak Camat pun mikir. Datang Ustaz Aris, yes Anel. Cantik Pak, tapi cerewet. Maklumlah ibu-ibu itu pangkatnya kalau udah punya suami NY. Yo nyapu, nyambel, nyuci, nyayur, nyinyir. Tapi nyinyirnya perempuan itu baik. Jangan keluar rumah, nanti narkoba. Betul? Tunggu kupingmu. Kalau ada istri bapak nyinyir tentang kebaikan, jangan cari janda anak 6 lagi. Uri-uri Pak, jika perlu bakari kemenyan setiap subuh. Tapi nak nyinyir nutut kehidupan, awak tukang egrek jaluki 100 juta sebulan, dungak kayak mati. Tapi kalau ada perempuan pulang kita setengah 2 malam, oyong, jangan lagi lah Pak isi ning Kota Baru, awak wis tuwek, awak duwe anak putu itu cici cucu cocot. Kok ya ijik mabuk toh Pak D, Pak E, ya Allah. Kalau ada istrimu yang mengingatkan seperti itu bukan nyinyir namanya, nyinyir pada tempatnya. Setuju Bu? Hebat Ibu kan? Mantap kan? Sesuk diundang meneh kan? Cari ini bapak-bapak Ustadz telek. Shollu ala Nabi Muhammad. Ini dia kompas kehidupan. Yuk lanjut yang kedua, lagunya nanti sapu aja, Tombuati nanti ya Mas Oh. Amin. Mangan okeh mau. Mosok satu lagu udah dua. Sope Pak tak lho Pak. Wajan kali. Aku terangga mesti tinggal balung. Kita nono nak orang bawa 10 lagu. Ngisi-ngisi kebarokan. Nah ini dibontotin. Shollu ala Nabi Muhammad. Yang kedua alasannya mengapa Al-Quran harus diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya. Alasannya kata saya Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab dari Salihin, kata beliau adalah syifa linnas. Syifa itu obat, linnas untuk manusia, untuk obat manusia. Bu Pak Bu dawuh Kanjeng Nabi, fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila yang segumpal daging itu baik, maka manusianya akan turut serta baik. Tetapi yang segumpal daging itu tidak baik, maka sekujur tubuhnya, manusianya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya juga tidak akan baik. Apa yang segumpal daging itu? Kata Rasulullah, qalbu, piala hati. Bapak tak percaya, besok pagi pergilah ke rumah sakit yang terdekat dengan kita. Cek kolesterol, cek asam urat, cek asam lambung. Kenapa ada cek asam lambung? Kenapa ada asam urat? Karena kita terlalu banyak makan gulai asam padeh. Ketika di piring namanya gulai asam padeh, sampai di lambung namanya asam lambung, sampai di lutut namanya asam. Ya kayak wong nyecer kan. Ada obatnya. Seteras ada obatnya, setero ada obatnya, darah tinggi ada obatnya, kanker sekalipun kantong kering ada obatnya. Tapi kalau sakit hati, kemana obat mau dicari? Panas sih Ustaz. Metu bulan apa enggak ini? Alhamdulillah. Itu tandanya harus panas tenan iki. Malam 18 biasanya metu nih jam-jam rolas iki jam 10 semetu. Alhamdulillah. Saksi itu dia. Ingat marem kan? Sedino sewengi mati lampu. Emangnya orang Kota Baru aja kabun 3 hari 3 malam peteng dedet. Biasanya bojo kuwi masak tinggal cok, sambil tinggal cok, nyetrika tinggal, gawe anak tinggal.
Ya Allah. Wonogiri ki wonge halus lho. Kok ya cangkeme nyecret aja mau cacok-cacok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunilah saudara-saudaraku yang di jalur 7 ini ya Allah. Kadusan ya Pak. Allah Subhanahu wa taala. Syifaul linnas untuk obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Kok diteruske? Nak tak teruske kok sama mati pasaran. Wong sok entek kok mau. Rahmatullah Subhanahu wa taala. Yuk, tombo ati iku 5 sak pernane bocoan alon sak. Nanti dilengkapi sama beliau. Baca Al-Quran Bu. Nih survei saya membuktikan ada bapak-bapak yang narkoba. Cocok kali malam ini narkoba ke narkoba. Saya mohon kepada ayahanda mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, amanah di desa kita, amin. Langkah pertama, tali berpilin 3 tungku secerangan. Ada ulama, ada umaro, ada adat, ada sesepuh. Siapakah umaro? RT RW, kepala desa, Pak Camat, Pak Kapolsek. Umaro. Ulama, guru ngaji, ustadz, kiai, ajengan, buya, khalifah, tuan tengku, dia ulama. Ada adat, sesepuh bini sepuh, ada alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat. Gabung jadi satu. Mohon dibuatkan perdes Pak. Kami udah buatkan perdes. Insya Allah mudah-mudahan dibuatkan perdes. Kabun bagaimana Pak? Rekor Pak ke rekan dulu ini. Tapi jangan bilang-bilang. Bilang-bilang. Mulai dari Pak Didi sampai Pak Agus. Setelah kami buat perdes, peraturan desa, siapa yang narkoba, berangkat. Babine ditantang, wani piro. Di tempat saya pengedarnya perempuan pula. Nak perempuan ki nak wis majune dodo, nak majune rai iso ditompo bro, nak majune dodo apa meneh? Apa ya le? Salah apa aja kok? Apa meneh salahku? Kalau perempuan udah masuk ke dadanya, apalagi ibu-ibu, istri bapak-bapak, kalau di rumah, kalau nak wong wedok harus ngomong pokok. Ya kan pengalaman pribadi kan. Pokok bapak-bapak lebih bagus diam Bah. Lebih bagus diam untuk Samyang Jurah. Dilawan, radio rusak Pak. Tinggal aja lah itikaf ke surau Pak. Nah, Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Luar biasa. Kalau ada nanti suami ibu yang tak jujur, ini kalau tidak Kota Baru tidak saya sampaikan. Betul? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Nih, khusus ibu-ibu, bapak diam aja, orang-orang nggak dengar. Bu, ada sih sebagian laki-laki yang jujur, ada yang tidak jujur. Manen dari kapling dapat 2 ton 300, yang 300 masuk kantong. Ada nggak suami ibu kayak gitu? Ada nggak? Ada. Kalau dengan perempuan lain ngomongnya lemah lembut, Mbak Sutini. Tapi kalau dengan istrinya sendiri, bojone painem, motong loh. Kalau ada ibu pernah tersakiti, kata Romo Kiai saya Bilirboyo, ambil kesukaan dia. Kalau dia suka teh, bikinkan teh. Kalau suka kopi, dia bikin kopi. Ini rahasia Pak Camat. Siap? Putih mau udah nggak sanggup, kayak mau pulang cepat ini kayak. Bikin teh, bikin kopi. Kalau nggak ngopi, nggak ngeteh kayak macam aku, kopi kayak gini nih. Nah, nggak kopi ginseng, kasih kopi ginseng. Bacakan Yasin 17 kali. 17 kali. Ingat, sehari semalam 17 rakaat. Indonesia merdeka 17 Agustus.
meletus perang Badar 17 Ramadan, turunnya Al-Quran 17. Ingat ongkop pitulas angka sakral buat ibu-ibu, baca Yasin 17, orang usah kekek dari kiri ke kanan seperti gerakan tawaf mengelilingi Ka'bah, dari rukun Ismaili ke makam Ibrahim lalu ke Hajar Ismail. Yasin, 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 Yasin. Nah, taruh Mas kopi nih dengan lemah lembut Bu. Ini banyak bapak-bapak udah ngopi di rumah, ngopi lagi di warung. Ada nggak Bu? Ada. Kenapa? Karena neng ngomah pelayan nggak mau. Ih kopi ini lo, ih kopi ini lo. Ujuan ada nggak Pak perempuan kayak gitu? Kilo kopi ini satu yo, ada nggak? Kalau ibu dengan senyum, beb, nah, atau saya lah ya, saya, tapi jangan saya Tony Rojim lo ya. Saya kopinya, oh ya Mak, terus diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Seger tenang kopinya Pak Kafik. Gitu karo SP telu ngono kuwi wis geliyeng Bu. Kenapa banyak bintang di kepalaku, padahal wis urip lampune, wis mulai kerasa Bu. Baca terus sampai 17 hari berturut-turut, jangan berkelang sekalipun. Baca Yasin, Yasin tok. Saya yakin sing biasa ninja orang pernah nandur tapi jemuk nggone tonggo. Berhenti Bu. Siapa yang narkoba berhenti. Udah saya praktekkan lillahi ta'ala. Nah, ini kerja ulama nih, kerja pemerintah perdes, kerja Pak polisi macam-macam. Riba sudena, tangkap dengan baik-baik, kasih nasi bungkus, nasi bungkus nggak gelem sego kucing. Tapi ada juga lah satu yang keterucut Pak, nggak bisa dibolo leh. Sudah ketangkap lagi, sudah ketangkap lagi. Alasannya apalah koyo ketangkep tawi cek omah, ketangkep terus. Yo enak kok Pak Ustaz ditangkep polisi wong diopeni kok. Neng omah bojoku nyinyir kowe mak lampir ora ngopeni. Motifnya men suwe diopeni lho. Nek ngono ki Pak baca ke Yasin 33 modar kok Pak. Ora mana Subhanahu wa taala. Anak sing narkoba, yuk anak sing supaya soleh dan solehah, bacakan Yasin di susunya. Yasin Bu, Yasin itu apa artinya? Ustaz nggak tahu, Rasulullah juga nggak tahu sampai Rasulullah mendapatkan gelar Yasin. Salatullah salamullah ala toha lillah, salatullah ala Yasin. Gedang kutuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk mangap lan duwe. Yasin, Yasin Bu. Rasulullah itu sebutannya Yasin, Toha, banyak. Habibullah, Rasulullah, Toha, Yasin, sebutan Rasulullah. Bacakan itu. Kalau ada suami ibu yang kelewatan, bacakan dikit. Kalau dia mulai nanya, Dik, kok enak kali kopinya, lama-lama dia tersentuh. Iyalah Mas, yang kopi Yasin. Kopi Yasin, Mas Yasin yang buat. Ada deh, kata Yasin. Saya yakin sih nggak gelem sholat, amin. Iku juga doa Bu, sebagai doa, apalagi ini 10 malam yang kedua ya, malam berkah. Mudah-mudahan keluarga jenengan diberkahi, negeri kita, desa kita diberkahi, mulai dari pemimpinnya, masyarakatnya, keluarganya, amin Allahumma. Yuk sifat tomboni Al-Quran, satu buah lagu dari Kerbaka Tombo Ati. Dipersilakan, dan kepada Ustaz dipersilakan minum. Nggih, matur suwun. Ila